Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisis candlestick. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan analisa candlestick secara lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website saya yang beralamat di planktontrader.com, atau kalian cari di Google Plankton Trader, ketik Plankton Trader, maka akan muncul website saya. Di website saya kalian cari menu analisis candlestick ya, di bagian sini. Kemudian di sana ada beberapa analisa yang sudah saya upload, dan di sini lebih lengkap karena di sini saya tambahkan feedback, dimana di YouTube tidak ada feedback ya. Jadi di sini ada gambar, kemudian ada video analisisnya yang merupakan link YouTube juga ya. Kemudian ada feedback analisis ya. Feedback ini sangat penting untuk dipahami ketika konsolidasi dimulai dengan gagalnya reversal pattern dan segala jenis pressure atau tekanan. Kemudian downtrend, cari penerusan setelah retracement. Kemudian banyak lagi ya, dan kalian bisa dapatkan di analisis candlestick. Dan di sini juga kalian bisa dapatkan ebook gratis di menu ebook tentunya. Sini ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang gratis baru ada 3, yaitu membahas teknik SGI atau special candle untuk mendapatkan candle yang besar. Kemudian ada ebook teknik retracement, di sini dibahas secara lebih mendalam. Kemudian teknik breakout dan menyusul teknik lainnya. Kalau kalian download ebook, jangan lupa isi komentar ya di sini untuk mendukung website ini. Oke teman-teman, itu sekedar intermezzo. Sekarang kita lanjutkan ke analisis kita. Ini saya perbesar dulu. Ini adalah analisa candlestick nomor 56 ya. Dan ini adalah market dari GBP USD pada time frame weekly kalau nggak salah, atau mingguan ya. Jadi satu candle ini terbentuk dalam satu minggu ya. Dan di sini terdapat sekitar 24 candle. 24 candle. Oke, candle bullish itu nomornya ada di bagian atas ya. Dan untuk candle bearish ada di bagian bawah nomornya. Nih, atas bawah gitu ya. Penomoran ini saya kasih di sini untuk memudahkan saya untuk mengacu pada candlestick yang mana, seperti itu ya. Oke, langsung aja mulai teman-teman. Dimulai dari nomor 1. Oh ya, analisis candlestick ini bagi pemula mungkin akan kebingungan ya, karena kalian belum tahu dasar-dasarnya. Jadi untuk bisa mengerti apa yang saya katakan di sini, perlu belajar terlebih dahulu di dasar-dasarnya. Itu ada di playlist saya di YouTube, itu namanya ebook trading ya. Di sana ada banyak video tentang candlestick, tentang ekor candle, tentang istilah-istilah yang saya gunakan di sini. Oke, analisa ini bisa dipakai ya, teknik price actionnya bisa dipakai di forex, di saham, ataupun di binary option. Di semua jenis time frame bisa ya, karena kita menganalisa per time frame berdasarkan informasi market besarnya menggunakan EMA dan Bollinger Band sebagai gambaran pemetaan market besarnya. Oke, langsung kita nomor 1. Sini ada candle bearish lemah teman-teman, atau doji ya. Tapi pada saat trading, ketika ini semua belum terjadi candle setelahnya, maka di sini kita wajib untuk menunggu open posisi, karena kita nggak tahu ini apakah selling pressure, karena ini marketnya ranging ya. Ini kita analisa dulu marketnya ranging, 200 EMA datar ya, dan 100 EMA juga datar, maka kita nggak tahu ini strong trend atau tidak. Maka kita tunggu di sini. Nah, ternyata muncul bullish teman-teman, dan punya ekor atas bawah. Itu jangan lupa dia bisa jadi adalah candle yang lemah. Tetapi di sini perhatikan dia sudah menembus
resisten di sini ya. Nah, itu diperhatikan. Jadi kita kalau candle kayak gini muncul di awal dari sebuah pola reversal, dia bisa mengarah ke uptrend. Tetapi kalau di konsolidasi ini jangan ya, karena ini akan berakhir bearish. Oke, setelah ini juga saya yakin karena hal itu. Saya belum yakin karena wick atas wick bawah ini. Maka di sini kita lihat nomor 3. Tapi di nomor 2 ini kita tahu dia sudah melakukan break terhadap middle Bollinger Band dan 20 EMA. Dan juga resisten di sini ya. Maka kita tunggu nomor 3-nya gimana hasilnya, dan nomor 3 ternyata menghasilkan candle bullish HPT atau candlenya bukan doji ya. Ini adalah candle bullish dengan buying pressure. Kenapa bisa buying pressure? Karena 200 EMA ini udah datar dan gampang ditembus. Seperti itu. Maka di sini adalah buying pressure ekor atasnya. Maka di nomor 4 kita baru bisa open posisi buy. Dan setelah nomor 4 terjadi, dia close di bawah 100 EMA, kita tunggu dulu, jangan melakukan open posisi penerusan tren karena di sini dia agak lemah, di sini dia buying pressure, dan di sini dia ada di tengah-tengahnya ada 200 EMA dan candle nomor 4 tidak menembus dengan signifikan 100 EMA. Jadi kita bisa asumsikan di sini kemungkinan terjadi loss momentum pada ranging market. Dan dia biasanya membutuhkan retracement, dan retracement ini terjadi di nomor 5. Itu sudah jelas banget candlenya wick atas wick bawah, jadi tekanan yang jelas nggak ada. Maka di sini kita bisa open posisi buy di nomor 6. Kenapa begitu? Karena kita melihat sebelumnya ini ada 2, 3, 4 itu ada trend. Kalau dia mau fake breakout di nomor 5 ini harusnya candlenya lebih besar ya. Oke, setelah nomor 6 kita tunggu lagi karena nomor 6 di sini ya. Di sini nomor 6 ini udah breakout teman-teman, dan ini bisa kita open posisi buy. Lihat di sini dia breakout dari 100 EMA dan juga ini signifikan ya resistennya. Maka di sini nomor 6 ini kita bisa open posisi buy dengan mengandalkan ini sebagai support ataupun di 100 EMA. Itu. Jadi nomor 7 itu muncul candle hammer bullish. Nah, kalau hammer bullish ini setelah breakout ini kan termasuk candle HPT. Tetapi apakah layak candle HPT dalam situasi ranging seperti ini? Candle bullish ini muncul di akhir dari uptrend. Maka itu sangat disarankan untuk tidak melakukan penerusan tren atau menganggapnya sebagai candle HPT, karena candle HPT harus melakukan break terhadap signifikan support resisten. Jadi di setengah bodinya ini nomor 7 harus ada support resisten, sementara di sana nggak ada dan dia nggak nembus yang namanya resisten di area sini. Maka nomor 7 ini konsepnya adalah konsep stall ya. Konsep stall ini terjadi pada konsolidasi area. Jadi dalam time frame besar ini market membuat yang namanya konsolidasi karena 200 EMA dalam keadaan datar. Ketika 200 EMA datar, maka yang terjadi adalah gerakan menembus 200 EMA, gerakan menembus lagi 200 EMA, dan begitu ya seterusnya sampai ada ketidakseimbangan dan terjadi tren seperti itu. Dan setelah nomor 7 itu bisa kita open posisi sell karena di sana ada konsep stall. Konsep stall pada ranging market bisa digunakan di akhir trend. Tapi dalam trending market jangan menggunakan konsep stall melawan trend. Kalau ini trending ya, ini kan trend buy, trend bullish. Kalau di sini stall jangan digunakan karena kita melawan trend yang arahnya ke atas. Tapi kalau ini udah ranging, ini bisa dilakukan karena potensi dia bearish akan lebih besar. Dan setelah nomor 7 itu candlenya adalah bearish ya, tetapi tidak signifikan juga. Maka setelah nomor 8 itu, maka di sini kita nggak bisa dulu open posisi di nomor 9 karena ini kalau dua candle adalah doji seperti itu. Dan kita tunggu nomor 9. Nomor 9 juga di area support ya, dan ini juga nggak meyakinkan karena ini udah datar, gampang ditembus.
Maka nomor 10 kita tunggu ya. Nomor 10 juga candlenya bullish inverted hammer. Tetapi dalam kondisi itu kita wajib waspada ya, karena ini ada gap down dan closingnya di 100 EMA. Kalau closingnya di atas ini mungkin kita bisa buy, tapi karena closing di opening ya, di close ini closing nomor 9, kemudian nomor 10 close di sana, maka ini bisa jadi resisten. Maka kita tunggu di sini. Karena di sini udah kita menemukan loss momentum, marketnya kayak gini, kita nggak tahu jika di sini terjadi strong down ya. Bisa terjadi strong down. Dan ternyata nomor 11 itu hammer bearish ya, tapi doji. Itu adalah hammer doji. Bukan hammer doji, apa? Bearish doji maksud saya. Maka kita juga nggak bisa ya, karena ini closingnya sama di sini. Kalau kita mau open buy di sini berarti udah gagal. Apanya yang di open di buy di sini ya? Karena kalau di sini buyer pressure, di sini harusnya udah strong. Bukan kayak gini. Dan ternyata nomor 11 itu kita tunggu candlenya adalah bearish. Bearish dengan ekor atas, ekor bawah. Dan rejeksi dari 50 EMA dan 200 EMA di sini. Nah, di sini saya nggak yakin ya, karena di sini lower high lower low juga. Siapa tahu di sini retracement. Maka di sini saya nggak menyarankan open posisi. Saya menunggu dulu karena marketnya ini dalam time frame besar membuat doji. Dan setelah nomor 13 ternyata candlenya adalah bullish ya. Di sini ada bullish engulfing. Tetapi kita tahu bullish engulfingnya ini tidak menembus ini ya. Berarti ini masih dalam area ranging market ya kan, dia naik. Dia di sini kan dari sini turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Nah, nomor 13 ini malah tidak menembus candle setengah ekor dari candle nomor 11 ini. Nomor 11 ini adalah doji, dimana dia spesifik teman-teman ya. Jadi setengah ekornya adalah resisten. Nah, kalau ini nomor 13 tidak mampu menembus ini setengah dari doji dan dia masih ada di ranging market, maka di sini adalah kemungkinan akan terjadi sell ya. Karena di sini 100 EMA ada di setengah body juga candle. Yang terjadi adalah bisa turun kayak gini. Makanya di sini kita bisa open posisi sell. Karena pada ini bukan ranging market ya. Kalau ini lebih identik kepada konsolidasi area teman-teman ya. Karena candlenya kayak gini. Satu berubah ganti lagi gitu ya. Kalau ranging ini udah nggak ada candle yang kita anggap ranging ya kan? Ini konsolidasi area. Karena dalam dua candle itu udah terjadi konsolidasi area. Dua candle naik, dua candle turun, itu konsolidasi area. Kecuali dua candle terjadi di time frame besar, di time frame 1 jam, maka di time frame 1 menit bisa terjadi ranging market. Seperti itu. Maka di sini kita bisa open posisi sell karena dia masih dalam zona konsolidasi, di mana bullish engulfing nggak akan berguna. Oke, setelah itu nomor 14 muncul candle bearish, dan di sini adalah bearish engulfing. Jadi bearishnya ada ekor atas, ekor bawah, jangan lupa. Kemudian yang ditembus adalah 200 EMA, itu juga signifikan ya. Dan sebelumnya kalau kita lihat di sini ada udah pola double top ya, triple top bahkan ya. Ini ujungnya sampai sini. Ini ada pola triple top, dan yang ditembus adalah neckline, dimana itu juga adalah 200 EMA. Setelah nomor 14, karena wick atas wick bawah takutnya ini lemah, maka kita tunggu nomor 15. Nah, nomor 15 ternyata benar candlenya tidak berhasil dengan baik. Dia membuat candle seperti bearish tapi lemah ya. Maka setelah nomor 13 saya tidak yakin juga ya. Di sini saya tidak yakin di sini adalah candle HPT karena bentuknya seperti ini. Tetapi nomor 16 ini menghasilkan candle bearish ternyata dia. Dan candle bearish ini menjadi petunjuk bahwa 200 EMA memang sudah ditembus, dan di sini nggak terjadi fake breakout ya.
Karena seharusnya kalau back breakout setelah candle nomor 15, nomor 16 ini harus bullish. Berarti kalau nomor 16 bearish, berarti dia melakukan trend atau menembus, benar-benar menembus ya. Dan sekarang setelah nomor 16 kita tunggu, karena di sana ada indikasi loss momentum dengan terbentuknya 3 black crow ya, 3 candle bearish ini. Kalau dalam posisi ranging begini, tekanan tren nggak kuat, maka dia bisa retracement. Nah, ini terjadi. Dan retracementnya ini W atas W bawah, lihat lagi ya. Apa yang terjadi? Ini sama kayak sini ya. Ini kan nggak terlalu kuat. Ini candle bullish, W atas W bawah, sell. W atas W bawah, sell ya. Tapi di sini dengan ini beda konsep. Di sini ada tren, di sini belum, karena masih dalam kondisi konsolidasi. Dan setelah nomor 17 itu dia membuat engulfing tapi tidak menembus 200 EMA resisten di atasnya, maka kita bisa open posisi sell karena kita melihat di nomor 17 itu candle engulfingnya lemah dengan W atas W bawah, dan sebelumnya ada tren yang terjadi pada nomor 14, 15 dan 16 terjadi downtrend ya, atau terjadi break. Oke, nomor 18 itu besar banget, dan ini bisa jadi kita baca sebagai candle penghabisan ya. Tapi hati-hati, kalau tekanannya strong hasilnya kalau tekanan downtrendnya strong, hasilnya bisa kayak gini. Dia bisa membentuk bearish tapi kecil. Dan kalau candlenya kayak gini pada tren yang seperti ini ya, atau konsolidasi dalam time frame besar, maka di sini lebih baik kita entry aman di ujung ini ya. Di ujung ini kita entry sehingga kita masih bisa profit kalau mau buy. Kalau mau sell juga udah terlalu panjang ya. Siapa yang mau sell di sini ya? Karena marketnya ranging, bisa terjadi retracement. Dan ternyata nomor 19 itu doji bearish ya. Dengar ekor bawah ini adalah buying pressure ya. Ini adalah buying pressure. Kenapa begitu? Karena dia tidak mampu menembus ini ya. Di sini udah loss momentum. Ini adalah candle yang bearish lemah, indikasinya dengan buyer pressure ya. Jadi lihat di nomor 20 di mana dia reject ya. Ini kan spesifik candle seperti ini yang saya bilang. Nah, di setengahnya ini adalah level teman-teman. Nah, lihat di mana ini. Nomor 20 naik dari sana ya kan. Oke, karena ini downtrend maka kita nggak open posisi buy ya, karena 200 EMA udah ditembus. Siapa tahu dia akan strong. Nah, nomor 20 wick atas wick bawah lagi. Ini kan hampir sama ya kan. Dan di sini konsepnya strong breakout di sini. Maka di sini kita lihat di sini breakoutnya deviasi 1 belum kena ya. Dan ini candle lemah, maka di sini bisa jadi adalah retracement atau hanya pullback kembali ke level SNR yang di break di sini. Makanya di sini kita bisa open posisi sell dengan mengandalkan deviasi 1 sebagai backup resisten kita. Nah, setelah nomor 21 terjadi candle signifikan, yaitu doji ya, doji bearish yang mengandung rejeksi dari deviasi 1. Doji konfirmasi uptrend tidak jadi ya. Jadi kalau di sini terjadi fake breakout atau ini kita sebut morning star, di sini harus ada bullish candle, tapi ini enggak terjadi. Dan di sini ada resisten juga, ini zonanya yang tadi break, maka ini adalah selling pressure yang bisa dibaca ya. Jadi itulah kenapa nomor 22 itu candlenya besar banget, karena nomor 19 dan 20 hanya melakukan pullback atau kembali ke area sini. Area sini adalah area ekor dari nomor 16 dan 17, di mana area itu di break sebelumnya dengan candle yang kuat. Maka di sini dia kembali lagi dan melakukan turun lagi. Dan nomor 22 hati-hati, ini kepalanya udah datar dan candlenya cukup besar. Jadi kenapa bisa open posisi sell di sini jika mau? Karena ini memang signifikan doji yang udah ditembus. Nomor 19 ditembus oleh nomor 22. Itu penembusannya adalah signifikan karena ini merupakan strong downtrend.
dan ini 202122 membentuk pola yang namanya evening star ya. Jadi dia mau turun masih bisa karena dia sudah melakukan break terhadap signifikan candle di nomor 19 dan tren pada saat tersebut adalah down. Dan setelah nomor 23 ini waspada karena candle HPT ini ya. Kita baca ini candle HPT. Tapi posisi candle HPT-nya di mana? Di sini udah ada tren, di sini udah ada tren, dan ini adalah tren ketiga. Seperti yang saya jelaskan di candle HPT, jangan menggunakan candle HPT ini di tren yang sudah ada di nomor 3. Di sini sebelumnya pertama retrace, kedua retrace, ketiga. Ini udah kalau dalam Elliott Wave namanya dia udah ada di akhir tren, peluang terbesarnya ada di akhir tren. Jadi di sini bisa terjadi kegagalan dari HPT candle. Oke, mungkin ada yang belum saya baca dan nomor 24 ternyata bullish candle ya. Di sini ada yang belum saya baca, di sini breakout candle. Kemudian di sini nomor 1 ya, ranging candle bearish lemah dengan ekor atas adalah buying pressure, udah ya. Oke teman-teman, itu dia kalau kita review, ini adalah market uptrend, kemudian terjadi proses ranging di area sini atau konsolidasi ya. Ini lebih identik ke konsolidasi kalau menurut saya, karena dua candle ya. Kemudian setelah itu terjadi downtrend setelah terbentuk triple top ya di sini. Jadi kenapa ini downtrend? Karena memang di sini 200 EMA masih dalam keadaan datar. Dan itu artinya dalam time frame besar, dalam time frame berapa ini? 16 menit ya, dari sini 16 menit. Ini dia membentuk sebuah doji karena 200 EMA data. Dan ini aset GBP USD, bisa kalian lihat rasanya ini adalah weekly candle. Oke teman-teman, itu saja penjelasan saya tentang chart pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang masih belum mengerti istilah-istilah yang saya gunakan, silahkan kalian pelajari dasar-dasarnya pada playlist ebook trading yang udah saya upload di YouTube. Oke, semoga bermanfaat. Salam trader.